Apakah jin bisa membunuh manusia? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terdapat riwayat bahwa sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal karena dipanah oleh jin. Namun riwayat ini diperselisihkan kebenarannya. Ibnu Abdul Bar menceritakan kisah kematian sahabat Sa'ad bin Ubadah. Para ahli sejarah bersepakat bahwa beliau ditemukan telah meninggal di tempat mandinya dan jasadnya telah menghijau. Kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan, mereka tidak ada yang tahu tentang kematian Sa'ad bin Ubadah, hingga mereka mendengar ada sosok tanpa jasad yang mengucapkan bait syair, "Kami telah membunuh pemuka Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Kami lempar dia dengan tombak dan tidak meleset dari jantungnya." Al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashab. Hanya saja, beberapa ulama ahli hadis menilai kisah ini statusnya lemah. Di antaranya Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah dan Imam Al-Albani. Alasan bahwa kisah ini lemah: 1. Secara sanad, keterangan ini lemah. Ketika menyebutkan keterangan Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Albani mengatakan, namun aku tidak menjumpai sanad yang sahih sesuai dengan metode para ahli hadis. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Sirin secara mursal dan rijalnya thiqah, Irwa al-Walil. 2. Andai info itu benar, dalam arti suara itu benar-benar ada dan didengar oleh orang yang di sekitar Sa'ad bin Ubadah, ini belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa beliau meninggal karena dibunuh jin. Karena bisa saja jin berdusta, kemudian dia ngaku-ngaku telah membunuh Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan info dari jin tidak bisa diterima 100% kebenarannya. Jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Terdapat beberapa riwayat sahih yang menunjukkan bahwa jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Di antaranya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan, sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba menggangguku untuk memutus sholatku tadi malam. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya, lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, "Wahai Robku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Kemudian aku pun melepaskannya, sementara dia dalam kondisi terhina. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, jin ifrit ini membawa obor api untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bisa saja jin mengganggu manusia secara fisik, sehingga bisa dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Kemudian, ketika jin berubah wujud menjadi benda lain yang bisa terlihat manusia, jin memungkinkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh manusia. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa dulu ada seorang pemuda yang baru menikah. Ketika peristiwa Khandaq siang hari, dia meminta izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya dan berpesan agar dia membawa senjata karena khawatir akan dibunuh oleh Yahudi Quraidah. Ketika sampai di rumah, dia melihat istrinya berdiri di pintu. Pemuda ini pun cemburu hingga hendak memukul istrinya. Istrinya segera mengatakan, "Tahan dulu, masuklah ke dalam rumah dan lihat apa yang menyebabkan aku keluar." Dia pun masuk, ternyata di dalam rumah terdapat ular besar yang melingkar di atas kasur. Hingga terjadilah perkelahian antara pemuda dan ular, dan keduanya mati. Tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, ular ataukah pemuda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan. Hadis riwayat Muslim. Selalu tawakal dan jangan takut. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Karena itu, selama seseorang berusaha menjaga imannya dan bersandar kepada Allah,
setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Allah berfirman yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Karena itu, orang mukmin tidak perlu takut dengan jin, sebagaimana yang sering digambarkan di televisi. Jin sama sekali tidak memiliki kemampuan mencelakakan manusia selama dia menjaga imannya dan bertawakal kepada Allah. Sementara ketika ada orang yang dicelakakan oleh jin, itu bukan karena jin memiliki kekuatan yang hebat, namun karena orang ini membuka peluang bagi setan untuk mengendalikan dirinya. Sehingga jadilah dia budak setan seperti yang terjadi pada dukun dan peramal. Allah berfirman menceritakan keadaan orang munafik, yang artinya, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran Surat Mujadilah ayat 19. Kata As-Sudi, ahli tafsir zaman tabi'in, menjelaskan ayat ini. Ini karena mereka saling mencintai, karena satu sama lain melakukan hubungan saling menguntungkan untuk saling mengambil manfaat dan menghindari tipu daya lawannya. Itu terjadi karena lemahnya iman mereka dan tipisnya keyakinan mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Ternyata jin lebih takut kepada manusia. Imam Mujahid, ulama besar, ahli tafsir tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, beliau menceritakan, suatu malam ketika saya sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapan saya. Lalu saya desak dia untuk menangkapnya. Tiba-tiba dia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga saya mendengar jatuhnya. Setelah itu, dia tidak pernah datang lagi. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Dalam riwayat lain, Imam Mujahid menegaskan, setan itu sebenarnya sangat takut terhadap kalian, yaitu manusia, melebihi ketakutan kalian kepadanya. Oleh karena itu, setan menampakkan diri kepada kalian, janganlah kalian lari ketakutan. Karena jika kalian takut, ia akan menunggangi kalian, yaitu mengganggu. Akan tetapi, bersikaplah keras kepadanya, pasti dia akan pergi. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Semoga Allah melindungi kita dari tipuan setan. Demikian, Allahu a'lam.